Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Uliazara dengan NIM 2403028. Saya Chania Nabilatul Adawah dengan NIM 2403102. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil praktikum Pentest kami beserta laporannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan Pentest. Yang pertama ada introduction. Penetration testing adalah proses pengujian keamanan sistem yang dilakukan untuk mengetahui kelemahan atau celah keamanan pada suatu sistem, jaringan, maupun aplikasi web. Praktikum ini dilakukan untuk memahami tahapan penetration testing, mulai dari pengumpulan informasi, pemindaian, analisis kerentanan, simulasi eksploitasi, hingga penyusunan laporan. Pada praktikum ini, target utama yang digunakan adalah website rescirebon.com. Website tersebut digunakan untuk tahap pengumpulan informasi, scanning, dan analisis traffic jaringan. Sedangkan untuk tahap eksploitasi digunakan DVWA, Vulnerable Web Application sebagai lingkungan simulasi karena DVWA memang dirancang khusus untuk latihan keamanan web. Pengujian dilakukan menggunakan beberapa tools seperti Kali Linux, Nmap, Wireshark, Metasploit, Framework, DVWA, dan web browser. Objektif tujuan dari praktikum penetration testing ini adalah yang pertama ada mengetahui proses dasar penetration testing sesuai tahapan metodologi. Dua, mengidentifikasi informasi awal dari target seperti IP address, port terbuka, dan layanan yang berjalan. Tiga, melakukan scanning terhadap target menggunakan Nmap. Empat, menganalisis traffic jaringan menggunakan Wireshark. 5. Mengetahui fungsi Metasploit dalam proses pencarian exploit. 6. Melakukan simulasi eksploitasi pada DVWA. 7. Menyusun hasil pengujian ke dalam laporan penetration testing. 8. Memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan kerentanan. Requirements pada praktikum ini digunakan beberapa tools sebagai berikut. Yang pertama ada Kali Linux. Kali Linux adalah sistem operasi berbasis Linux yang sering digunakan untuk penetration testing, digital forensik, dan pengujian keamanan jaringan. Kali Linux sudah menyediakan banyak tools keamanan seperti Nmap, Wireshark, Metasploit, Burn, Suite, dan tools lainnya. Dalam praktikum ini, Kali Linux digunakan sebagai sistem operasi utama untuk menjalankan perintah scanning, analisis jaringan, serta pengujian keamanan. 2. Nmap. Nmap adalah tools yang digunakan untuk melakukan scanning jaringan. Nmap dapat digunakan untuk mengetahui host yang aktif, port yang terbuka, service yang berjalan, serta informasi versi layanan tertentu. Dalam praktikum ini, Nmap digunakan untuk melakukan reconnaissance dan scanning terhadap target rescirebon.com. Contoh penggunaan nmap-rescirebon.com, nmap -a-rescirebon.com, nmap-sv-sc rescirebon.com. Yang ketiga ada Wireshark. Wireshark adalah tools untuk menangkap dan menganalisis paket data jaringan. Dengan Wireshark, pengguna dapat melihat komunikasi yang terjadi antara komputer penguji dengan server target. Dalam praktikum ini, Wireshark digunakan untuk melihat traffic saat mengakses website Crash Cirebon. Metasploit Framework. Metasploit adalah framework yang digunakan untuk mencari, menguji, dan menjalankan exploit terhadap kerentanan tertentu. Metasploit banyak digunakan dalam penetration testing untuk menguji apakah suatu celah keamanan dapat dieksploitasi. Dalam praktikum ini, Metasploit digunakan untuk memahami proses pencarian exploit, namun eksploitasi langsung terhadap website utama tidak dilakukan agar tidak mengganggu sistem. Yang kelima ada DVWA. DVWA atau Damn Vulnerable Web Application adalah aplikasi web yang sengaja dibuat rentan untuk latihan keamanan web. DVWA biasanya digunakan untuk mempelajari serangan seperti SQL injection, command injection, dan XSS. Dalam praktikum ini, DVWA digunakan sebagai target simulasi eksploitasi. Nah, web browser.
Web browser digunakan untuk mengakses website target dan DVWA. Browser juga digunakan untuk melihat tampilan hasil eksploitasi pada DVWA. Selanjutnya ada high level summary. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, proses penetration testing dilakukan secara bertahap, mulai dari pengumpulan informasi, scanning, analisis, traffic, hingga simulasi eksploitasi. Pada target Researchbone.com dilakukan pengumpulan informasi menggunakan Nmap dan analisis traffic menggunakan Wireshark. Dari hasil scanning ditemukan informasi mengenai port dan service yang berjalan pada target. Untuk tahap eksploitasi digunakan DVWA sebagai media latihan. Pada DVWA dilakukan beberapa simulasi serangan seperti SQL injection, command injection, dan XSS. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi dengan validasi input yang lemah dapat dimanfaatkan oleh attacker untuk menjalankan perintah atau menampilkan data secara tidak sah. Selanjutnya ada recommendation. Rekomendasi keamanan berdasarkan hasil praktikum adalah yang pertama ada menutup port yang tidak digunakan, kedua menggunakan HTTPS secara konsisten untuk mengamankan komunikasi data, ketiga melakukan validasi input pada setiap form, yang keempat menggunakan prepare statement untuk mencegah SQL injection, yang kelima melakukan filtering dan sanitasi input untuk mencegah XSS. Keenam, membatasi eksekusi komen pada sisi server. Yang ketujuh, melakukan update sistem dan service secara berkala. Delapan, menggunakan firewall untuk membatasi akses ke layanan tertentu. Yang kesembilan, melakukan monitoring traffic jaringan secara rutin. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi yang digunakan dalam kegiatan ini mengikuti pendekatan penetration testing yang kuat berdasarkan cyber kill chain untuk melakukan enumerasi dan eksploitasi pada setiap host. Laporan ini menjelaskan setiap tahap secara rinci. Metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut. Ada recognition, weaponization, delivery, exploit, privilege, exploitation, aksi on objeksi. Selanjutnya ada recognition. Recognition adalah tahap awal dalam penetration testing yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai target. Pada tahap ini belum dilakukan eksploitasi, melainkan hanya pengumpulan data awal. Pada praktikum ini, recognition dilakukan terhadap website rescirebon.com menggunakan tools seperti ping, nslookup, dan nmap. Langkah yang dilakukan itu ada ping. Rescirebon.com itu perintah tersebut digunakan untuk mengetahui apakah target dapat dijangkau melalui jaringan. Selanjutnya dilakukan pencarian IP address menggunakan nslookup rescirebon.com, yaitu perintah ini digunakan untuk mengetahui IP address yang digunakan oleh domain target. Kemudian dilakukan scanning awal menggunakan Nmap. Nmap rescirebon.com scanning ini bertujuan untuk mengetahui port yang terbuka pada target. Scanning ini bertujuan untuk mengetahui hasil bahwa target memiliki alamat IP 154.19.37.41 dengan port terbuka yaitu 22 SSH, 80 HTTP, dan 44 HTTPS. Selanjutnya ada weaponization. Weaponization adalah tahap persiapan tools atau metode yang akan digunakan dalam pengujian. Pada tahap ini, penguji menyiapkan alat yang akan digunakan untuk menganalisis dan menguji sistem. Tools yang disiapkan pada tahap ini adalah ada Nmap untuk scanning, Wireshark untuk analisis traffic, Metasploit untuk pencarian exploit, ada DVWA untuk simulasi eksploitasi, dan browser untuk mengakses target. Metasploit dijalankan menggunakan perintah ms console. Setelah Metasploit terbuka, dilakukan carian exploit menggunakan perintah search HTTP atau search Apache. Tahap ini itu bertujuan untuk mengetahui apakah terhadap exploit yang sesuai dengan service yang ditemukan dari hasil scanning. Selanjutnya ada delivery. Delivery adalah tahap di mana penguji mulai melakukan interaksi langsung dengan sistem target. Pada tahap ini, penguji mengirimkan permintaan request ke server untuk melihat bagaimana sistem merespon permintaan tersebut. Pada praktikum ini, delivery dilakukan dengan cara mengakses
website riscirebon.com menggunakan website browser sambil menjalankan WireShark untuk menangkap lalu lintas jaringan. Aktivitas seperti membuka halaman, mengklik menu, dan melakukan refresh dilakukan untuk menghasilkan komunikasi antara komputer penguji dan server target. Tools dan teknik yang digunakan pada tahap ini meliputi web, web browser digunakan untuk mengakses dan berinteraksi dengan website target. Ada Wireshark yaitu digunakan untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan antara komputer dan server. Berdasarkan hasil capture Wireshark, ditemukan komunikasi antara klien 10.0.2.15 dan server 154.19.37.41 menggunakan protokol HTTP dan TCP dengan respon seperti HTTP atau 1.1 200 OK dan 301 move permanently. Selanjutnya ada exploit. Exploit adalah tahapan penguji kerentanan untuk mengetahui apakah suatu celah keamanan dapat dimanfaatkan. Pada tahap ini biasanya dilakukan percobaan serangan terhadap sistem berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Pada protokol ini, exploit tidak dilakukan secara langsung pada target utama rescirebon.com untuk menghindari gangguan terhadap sistem. Oleh karena itu, exploit dilakukan menggunakan DVWA sebagai media simulasi. Pengujian yang dilakukan pada DVWA meliputi ada SQL injection untuk menguji kelemahan pada input database, ada command injection untuk menguji eksekusi perintah sistem, ada cross-site scripting atau XSS untuk menguji penyisipan skrip pada halaman web. Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa aplikasi yang tidak memiliki validasi input yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan perintah atau menampilkan data secara tidak sah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa SQL injection berhasil menampilkan seluruh data tanpa validasi. Command injection berhasil menjalankan perintah sistem www data. XSS berhasil menampilkan pop-up pada browser. Tools dan teknik yang digunakan pada tahap ini meliputi ada DVWA, digunakan sebagai media simulasi eksploitasi kerentanan. Ada pilot sederhana seperti petik 1 or petik 1 petik sama dengan petik 1 untuk SQL injection. Ada 127.0.0.1 wo AMI untuk command injection. Script or text script untuk XSS. Selanjutnya ada privilege escalation adalah tahap peningkatan hak akses dari pengguna biasa menjadi pengguna dengan hak akses lebih tinggi seperti administrasi dan atau root. Tahap ini biasanya dilakukan setelah berhasil mendapatkan akses awal ke sistem dengan tujuan untuk mengontrol sistem secara lebih luas. Pada praktikum ini, tahap privilege escalation tidak dilakukan karena tidak diperoleh akses awal ke sistem. Target utama merupakan sistem publik sehingga tidak dilakukan pengujian lanjutan yang beresiko. Tools dan teknik yang digunakan pada tahap ini meliputi tidak ada tools karena tahap ini tidak dilakukan dalam praktikum. Selanjutnya ada aksi on objeksi adalah tahap pembuktian hasil dari proses penetration testing yang telah dilakukan. Pada tahap ini, penguji menunjukkan dampak dari kerentanan yang ditemukan. Dalam praktikum ini, tahap ini ditunjukkan melalui hasil scanning menggunakan Nmap, hasil analisis lalu lintas jaringan menggunakan Wireshark, hasil eksploitasi pada DVWA seperti SQL injection, command injection, dan XSS. Tahap ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana celah keamanan dapat berdampak terhadap sistem. Apabila tidak ditangani dengan baik, tools dan teknik yang digunakan pada tahap ini meliputi ada Nmap untuk menunjukkan hasil scanning target, ada Wireshark untuk analisis lalu lintas jaringan, ada DVWA sebagai bukti eksploitasi kerentanan. Selanjutnya ada reporting. Tahap penyusunan laporan hasil penetration testing pada tahap ini, seluruh hasil pengujian dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan template yang diberikan. Ada informasi target seperti alamat IP, port terbuka, dan layanan yang berjalan. Ringkasan hasil pengujian, tahapan penetration testing, berdasarkan metodologi, ada temuan kerentanan, ada rekomendasi perbaikan. Di sini ada informasi gathering yang tadi kita lakukan. Ada penetration, hostname rescirebon.com. Ini ada hasil screenshot yang tadi kita lakukan.
Sini ada summary, ada exploit, ada referensi, lalu ada maintaining access adalah tahap pertahanan akses setelah attacker berhasil masuk ke dalam sistem. Pada tahap ini, attacker biasanya berusaha memastikan bahwa akses yang telah diperoleh dapat digunakan kembali tanpa harus melakukan eksploitasi ulang. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti membuat backdoor, menambah akun baru dengan akses tertentu, atau menanamkan script pada sistem target. Selanjutnya ada host cleaning, adalah tahap akhir dalam penetration testing yang bertujuan untuk membersihkan seluruh aktivitas pengujian agar tidak meninggalkan jejak atau perubahan pada sistem. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa sistem target tetap aman dan tidak terganggu setelah proses pengujian selesai. Selanjutnya ada appendency. Appendency A. Course exercise. Pada praktikum ini juga beberapa kegiatan yaitu melakukan scanning menggunakan Nmap, mengambil informasi IP address menggunakan NSLookup, menganalisis traffic jaringan menggunakan Wireshark, menjalankan Metasploit framework, melakukan simulasi eksploitasi menggunakan DVWA. Selanjutnya ada appendix B, yaitu pop kode. Pada praktikum ini tidak digunakan script exploit secara langsung, namun pengujian dilakukan menggunakan beberapa pilot sebagai berikut. Berdasarkan hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa proses penetration testing sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan meningkatkan keamanan aplikasi. Baik, kita di sini akan melangsungkan praktikum. Yang pertama, kita ke VirtualBox terlebih dahulu. Kemudian, kita start Kali Linux-nya. Tunggu hingga 100%. Nah, kemudian kita buka terminal yang ada di Kali Linux. Baik, langkah yang pertama kita lakukan adalah cek koneksi dengan cara ping rescirebon.com. Baik, yang kedua adalah mencari IP dengan cara nslookup.rescirebon.com. Selanjutnya, kita akan melakukan scan port dengan cara nmap rescirebon. Selanjutnya, kita melakukan scan detail dengan cara nmap-rescirebon.com.
Nah, dari yang kita lakukan ini hingga akhir ini disebut step pertama, yaitu reconnaissance. Selanjutnya kita akan melakukan step yang kedua, yaitu scanning lanjutan dari pentest tersebut. Selanjutnya, ketik nmap -sv-sc-riscirebon.com. Selanjutnya, buka Wireshark. Pilih interface at 0 atau WLAN 0. Klik Start. Buka browser, ketik http://2-riscirebon.com. Stop Wireshark. Kemudian cari HTTP di display filter. Selanjutnya, masuk ke terminal. Buka Metasploit dengan mengetik msfconsole. Cari exploit dengan ketik search http atau search Apache. Selanjutnya kita akan melakukan exploit pada DVWA. Buka DVWA dengan cara klik Chrome, Firefox, kemudian lalu klik ini, create atau reset database. Nah, ini adalah tampilan login awal pada DVWA, kemudian login. Setelah itu, kita ubah DVWA security menjadi low. Kemudian submit. Lalu kita buka SQL injection. Kemudian di user ID kita klikkan tanda kutip 1 or tanda kutip 1 tanda kutip sama dengan tanda kutip 1. Kemudian submit.
Sini akan muncul ID first name dan surname. Setelah muncul ID first name dan surname, ini berhasil kita lakukan, kemudian kita ke common injection. Lalu di sini kita klik IP address dan who am I. Lalu submit. Sudah kita lakukan, kemudian kita ke XSS. Di sini kita lakukan dengan memasukkan skrip. Kita tes dulu skripnya apakah bisa, lalu submit. Akan muncul tes di sini, berarti menandakan berhasil diuji coba. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.